Oke, saya ulang. Selamat malam, teman-teman yang telah bergabung dalam kuliah pengantar teknologi sistem informasi di minggu ketiga perkuliahan kita ya, tidak terasa. Walaupun teman-teman mungkin baru 2 kali hitungannya, tapi kita menghitungnya mulai dari dimulainya perkuliahan ya, hari Rabu 23 Oktober 2024. Jadi teman-teman sekarang sudah akan saya beri materi yang sesi ketiga, walaupun mungkin yang sesi kedua itu baru dibagikan minggu lalu gitu ya. Nah, buat yang belum ngerjain kuis, mohon maaf banget nih karena kita udah kasih deadline sampai hari Minggu ya, kuis yang sorry nggak ada kuis ya untuk sesi kedua. Tapi untuk presensi, jadi buat yang belum sempat download materi sampai hari Minggu kemarin dihitungnya itu alfa. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada materi yang baru di add link atau ada quiz dan sebagainya, kalau bisa diunduh dan dikerjakan sebelum hari Minggu gitu. Karena Senin dan Selasa itu kita para dosen akan merekap presensi teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai untuk yang ketiga ini. Slide PowerPoint-nya ini belum saya bagikan di sistem karena kita akan upload setiap hari Rabu ya teman-teman. Jadi besok pagi slide yang hari ini, malam ini saya jelaskan akan bisa teman-teman unduh gitu ya. Kelihatan? Belum ya? Kelihatan nggak ya? Masih loading, Bu. Kok nggak bisa full Sudah. screen ini? Sudah, Bu. Oke. Ya, bisa dilihat di sini ya. Sesi ketiga kita membahas tentang teknologi komunikasi. Teman-teman, masih ingat sesi pertama tentang apa pendahuluan isinya? Ada yang masih ingat sesi yang pertama? Pengantar teknologi sistem informasi, bukan, Bu? Iya, itu judul kuliah kita ya. Tapi di sesi yang pertama kita bahas apa? Itu tentang konsep dasar SI dan TI. Iya, betul. Ya, terus ada dimensi informasi juga ya. Kita bahas pengertian informasinya apa, kemudian bedanya sistem informasi dan teknologi informasi itu apa. Kemudian di sesi kedua itu kita membahas tentang computer based information system. Nah, itu yang teman-teman membaca secara mandiri ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, karena saya nggak sertakan video learningnya, boleh ditanyain nanti. Terus, yang sekarang ini kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Kok hilang lagi nih? Tolong di mute ya yang ini, yang tidak berkepentingan. Ini kenapa aku di sini sih? Orang ngerti. Ini masih kelihatan nggak sih slide-nya? Kok di saya hilang ya? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Oke, langsung aja ya. Ini kita review ya materi pembelajaran PTSI kita. Kita udah melewati sesi pertama, sesi kedua, kemudian sekarang kita ada di sesi ketiga tentang teknologi informasi. Teknologi komunikasi. Nah, ini ada sedikit ralat ya teman-teman. Kalau di slide yang sebelumnya itu ada infrastruktur informasi, tapi kita sederhanakan jadi satu tema aja, teknologi komunikasi. Nah, ada alasan nih kenapa kita di pengantar teknologi informasi, pengantar teknologi sistem informasi, kita belajar juga tentang teknologi komunikasinya. Nah, kira-kira apa nih
alasannya ya. Cari Kita background breakdown apa? bareng-bareng. Yang pertama sebagai pengetahuan dasar tentang jaringan dan data. Ya, jadi dalam mengembangkan sistem informasi ini kita pasti nggak terlepas ya dari apa ya, penggunaan jaringan kan ya, jaringan internet gitu ya, dan juga pengolahan tentang data. Nah, tentang data ditransmisikan, dibagikan, dikelola, ini adanya di teknologi komunikasi, pengetahuan tentang itu semua gitu ya. Jadi dengan belajar ini kita akan mendapatkan pemahaman atau tentang konsep dasar yang penting gitu ya untuk kuliah-kuliah ke depannya. Nah, ini contohnya kalau di Unsia yang sistem informasi ini nanti ke depannya akan ada organisasi dan arsitektur komputer. Terus teman-teman juga akan belajar tentang komunikasi data, interaksi manusia komputer. Kemudian di semester 4 ada keamanan sistem informasi, ada e-bisnis, Informasi. dan seterusnya. Nah, itu Berkas JR kan? semua pengetahuan itu nanti akan terhubung ya. Jadi ini sebagai apa ya, ngasih pandangan sekilas aja tentang teknologi komunikasi. Kemudian alasan lainnya, nah ini untuk pemecahan masalah secara efektif. Punten ini yang lagi on mic bisa di mute nggak ya? Ya, untuk pemecahan masalah secara efektif. Kenapa bisa begitu? Karena masih ada hubungannya dengan tadi ya, masalah jaringan. Kita kan harus belajar juga tentang jaringan internet ya, apalagi masalah konektivitas. Nanti kalau kita sudah merancang sistem informasi yang bisa digunakan di banyak komputer gitu ya, komputer-komputer itu akan terhubung dalam satu jaringan yang perlu kita ketahui troubleshootingnya gimana kalau misalnya ada masalah dan sebagainya. Itu juga dipelajarinya di teknologi komunikasi. Kemudian ada juga keterampilan dalam mengembangkan aplikasi jaringan. Nah, aplikasi jaringan ini maksudnya apa? Aplikasi-aplikasi modern yang juga memerlukan konektivitas gitu ya untuk berjalan. Contoh paling gampangnya itu adalah Adlink yang kita pakai, kemudian WhatsApp gitu ya. Semua aplikasi itu kan perlu ini ya, jaringan ya untuk berjalan gitu ya. Nah, ini kita pelajari juga di teknologi komunikasi. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara mengoptimalisasi koneksinya gitu ya. Kemudian batasan-batasannya apa jika kita membangun sebuah aplikasi yang berbasis jaringan. Lalu alasannya lainnya, kenapa mahasiswa ilmu komputer harus belajar tentang ini, itu juga tentang hubungannya dengan keamanan gitu ya. Itu sering banget dibahas di Unsia yang namanya cyber security gitu ya. Cyber security itu adalah masa depan kita semua. Kenapa? Karena sekarang itu ancaman kita nggak cuma dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk kejahatan yang fisik gitu, tapi juga kejahatan yang ada di dunia siber gitu ya. Nah, ini erat kaitannya dengan protokol komunikasi, enkripsi, transmisi data, dan itu semua juga dipelajari di teknologi komunikasi. Kemudian ada juga tentang pengembangan kolaboratif. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin pernah punya pengalaman, entah sebelum jadi mahasiswa, atau di dunia kerja, atau mungkin di pendidikannya sebelumnya pernah bekerja sama dalam satu tim membuat sebuah sistem informasi gitu ya, atau bikin program bareng lah, ngoding bareng sama teman-temannya mungkin pernah ya pakai platform seperti GitHub atau software management project yang lain gitu ya. Jadi kita kayak kerja bareng-bareng gitu buat bikin sebuah software. Nah, itu juga salah satu alat pengembangan dari teknologi komunikasi. Kemudian juga tentu saja mempersiapkan permintaan industri dan memperluas peluang karir ya. Bisa dengan
dengan pengetahuan tentang teknologi komunikasi kita punya wawasan yang lebih luas gitu ya tentang teknologi yang tidak biasa gitu ya, tentang teknologi yang di luar yang selama ini kita kenal mungkin masa depan gitu ya, Internet of Things. Ini nanti kita bahas ya. Perkembangan teknologi komunikasi tuh ke depannya tuh seperti apa sih gitu. Yang sekarang mungkin masih jarang tapi ke depannya akan semakin banyak dibutuhkan industri. Nah, itu tadi kira-kira ya teman-teman ya, reason why we should learn this thing. Ya, karena bagaimanapun teknologi komunikasi ini adalah tulang punggung dari semua sistem yang kebanyakan sistem yang ada gitu ya. Terutama tadi tentang jaringan dan data. Jadi kita eh, selain belajar tentang softwarenya sendiri juga kita belajar tentang apa ya, di balik itu gitu ya. Kalau kita kan kalau kalau bikin eh, software gitu kan cuma kayak sekedar apa ya berjalan. Kita kita cuma tahu tuh apa yang berjalan di atas eh, internet gitu ya. Tapi kita juga perlu tahu nih behind the scene-nya tuh seperti apa sih. Jaringan internetnya tuh seperti apa, organisasinya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Nah, itu semua dipelajarinya di teknologi komunikasi. Ntar ini saya mau pindahin dulu slide-nya sebelum ke bagian yang selanjutnya ya, biar lebih gede kelihatannya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang kepikiran ide gitu nggak? Jadi kuliah ini tuh sebenarnya for fun aja ya. Sesuai namanya dia cuma sebagai pengantar. Jadi kita nggak akan membahas yang dalam-dalamnya gitu kayak em, pengenalan aja gitu, pengenalan istilah. Misalnya seperti ini kita belajar tentang teknologi komunikasi, nanti ke depannya kita juga akan belajar tentang apa namanya? Yang lebih detail gitu ya tentang organisasi komputer, arsitektur komputer gitu ya. Jadi kita di sini tuh cuma kayak kenal istilahnya aja sebetulnya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Atau berkomentar? Kalau nggak kita lanjutin. Oh ya, selain mau bahas tentang kuliah ya, saya tuh juga mau kasih beberapa catatan. Jadi dari PTSI ini tuh ada beberapa orang yang alfanya itu sampai 2 minggu gitu. Jadi kayak 2 minggu sampai sekarang tuh dia sama sekali belum ada kegiatan apapun di Edlink. Nah, saya tuh pengen minta di kelas 105 ya terutama ada nggak yang mau jadi perwakilan untuk berkomunikasi dengan saya ya. Nanti saya kasih nomor WA saya, tapi eh, apa namanya perwakilan tersebut yang akan menyampaikan ke teman-teman di grup kelas gitu. Nanti tolong japri saya aja, bisa komentar sekarang atau dari Adlink. Jadi mungkin ada koordinatornya gitu ya teman-teman, yang bisa yang bisa saya hubungin gitu ketika ada hal-hal yang seperti ini. Kemudian kuis ya, kuis juga masih banyak yang belum ngerjain yang sesi 1. Sesi 2 kebetulan saya memang nggak kasih. Nah, untuk kuis itu juga sangat membantu kalau teman-teman lagi absen ya, belum unduh materi dan sebagainya gitu. Kalau ngerjain kuis itu jadi nilai plus banget. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah ya, sejarah teknologi komunikasi. Nah, ini udah pada hafal nih mungkin ya. Kita dari zaman sekolah udah pernah belajar ya tentang hal ini.
Nah, ini kita bagi dua. Jadi yang pertama itu adalah perkembangan teknologi komunikasi sebelum ada internet. Ini teman-teman bisa lihat ya, mulai dari tahun 2000 sebelum Masehi itu zamannya pos ya. Pos itu sudah ada dari zaman ini nih, udah lama banget berarti ya. Jadi orang bisa saling mengirimkan surat gitu ya, beneran surat dalam bentuk kertas gitu ya. Dan udah ada sistemnya gitu, sistem pos dari satu daerah ke daerah lain itu sudah ada di zaman ini. Kemudian agak jauh dari itu, tahun awal abad ke-19, awal-awal abad ke-19 ini ada telegraf. Ada yang tahu nggak perubahan apa yang terjadi dari postal system ke telegraf ini? Dari yang tadinya dia postal gitu ya, terus dari pos, terus dia jadi telegraf. Ini perubahan besar apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Teknologinya berubah, Bu. Listrik sudah ditemukan. Listrik. Oke, faktor listrik. Apalagi ada yang lain? Listrik ditemukan tahun berapa ya, Kak ya? Saya kok lupa. Nah, efek dari adanya listrik itu apa tuh kira-kira yang membuat eh, pos teknologi pos ini dan telegraf ini mengalami perubahan yang sangat besar? Saya kasih hint deh dari segi waktunya. Kecepatannya Bu, Telegram lebih cepat terkirim ke tujuan daripada pos. Iya, betul ya. Jadi di masa telegraf ini ya, real time ya. Kita sudah bukan kita. Manusia udah bisa bertukar pesan secara real time. Nah, ini yang membedakan postal system dan telegraf. Oh ya, benar nih, listrik ditemukan tahun 600 sebelum Masehi ya, teman-teman. Jadi di antara ini. Kemudian ada telepon. Telepon ini juga masih di abad ke-19. Ini bedanya adalah merubah yang tadinya cuma pesan teks aja, sekarang jadi audio ya, pesan suara. Kemudian tahun di akhir menjelang akhir abad ke-19 kita tahu ada radio. Radio ini juga merevolusi ini ya, komunikasi manusia ya. Jadi ada pusat berita gitu ya. Adanya jurnalisme dan sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh pada banyak perpolitikan di dunia gitu ya. Kita tahu bagaimana Indonesia juga dulu merdeka gitu, kita ngandalin radio juga ya, walaupun sudah jauh dari tahun ini gitu ya, beberapa puluh tahun setelah ini, tapi radio itu masih begitu memegang peranan penting pada saat itu. Kemudian televisi berkembang menjadi apa namanya, bukan hanya suara tapi juga image ya, gambar. Ini pertengahan abad ke-20. Nah, setelah internet ini sudah ada ya dari akhir abad ke-20 ya. Ditandai dengan adanya email. Jadi awalnya dulu email dulu gitu. Sebelum ada triple W ini, sebelum masa era web ini, ada email dulu gitu ya. Email, kemudian di antara sebelum ke SMS itu ada telepon genggam, kemudian ada SMS awal tahun 90-an, dan juga perkembangan triple W ya. Baru di tahun 2000-an kita mengenal media sosial, dan ke depannya nih next era kita akan lebih banyak lagi gitu ya berkomunikasi dengan teknologi-teknologi yang berbau AI gitu ya. Ada AR, ada VR, metaverse. Ini bisa AI, bisa enggak ya? Ini pengembangan dari grafis ya, grafika. Tapi kebanyakan sekarang udah masukin AI juga sih ke dalamnya. Kemudian teknologi seluler juga semakin berkembang menjadi
5G gitu. Kemudian yang IoT ini maksudnya adalah Internet of Things, yaitu gimana caranya objek-objek yang ada di sekitar kita itu nanti bisa terkoneksi satu sama lain gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu sekarang ada produknya Apple tuh apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya itu barang kita kasih PIN gitu ya. Terus ketika barang itu hilang akan bisa kita cari gitu ya. Barang yang kita tempelin chip gitu ya. Ketika dia hilang kita akan bisa cari dengan telepon genggam kita. Nah, itu kedepannya itu akan seperti itu ya. Jadi komunikasinya bukan hanya memfasilitasi antar manusia saja, tapi juga kita lebih dibantu dengan terkoneksinya benda-benda yang ada di sekitar kita melalui koneksi internet. Nah, itu seperti itu kedepannya. Nah, kemudian ada 3 ciri nih teknologi komunikasi setelah internet itu mengandalkan paling tidak 3 hal ini ya, konektivitas, kenyamanan, dan keterlibatan. Konektivitas ini maksudnya kapanpun, dimanapun kita bisa selalu terhubung. Nah, ini udah terwujud ya dengan adanya online gitu ya, kita nggak harus ketemu offline dan sebagainya. Kenyamanan ini dalam bentuk ininya ya, penyajiannya ya. Penyajian komunikasinya itu ada banyak media yang bisa memfasilitasi. Kemudian ada juga keterlibatan. Keterlibatannya adalah semakin luasnya pihak yang bisa berkomunikasi gitu ya dalam satu waktu. Nah, ini kedepannya seperti ini. Kemudian konsep teknologi komunikasi. Nah, ini sekedar wawasan aja. Ada beberapa teknologi. Oh iya, AirTag ya. Lupa saya namanya. Iya, ada AirTag ya. Iya, itu. Nah, kedepannya Internet of Things juga akan seperti itu. Oke, teman-teman, kita balik ke slide terminologi teknologi komunikasi ini sebagai ini aja ya, apa namanya, ngasih kita kayak guide aja gitu, pedoman untuk membedakan satu dengan yang lainnya gitu. Nggak perlu dihafalin, dipahamin aja. Yang pertama komunikasi. Komunikasi ini dimaknai dengan sebagai transmisi informasi dari satu tempat ke tempat lain. Dan juga termasuk di dalamnya adalah penyimpanan informasi gitu ya, untuk pengambilan di masa kemudian. Jadi ada apa namanya, aspek penyimpanan juga di dalamnya. Kemudian sistem komunikasi ini ya gampang lah ya, terjadinya hubungan antara dua stasiun gitu ya, stasiun yang mengirim kemudian dan stasiun yang menerima pesan. Kemudian jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi ini tadi ada hubungannya dengan kenapa kita harus belajar tentang ini gitu ya. Nah, karena ini tentang kumpulan stasiun penerima dan pemancar yang dapat menyampaikan informasi dari satu stasiun ke stasiun lain melalui stasiun lain yang bertindak sebagai penyampai. Jadi ada banyak stasiun yang terlibat dalam sebuah jaringan gitu ya. Dan itu ketika kita mengembangkan sistem sebetulnya juga kita harus memikirkan hal-hal seperti itu. Kemudian telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini adalah apa ya, sesuai namanya gitu ya, tele itu kan jauh ya. Jadi transmisi informasinya ini ya berarti dia melalui suatu media gitu ya. Media transmisinya ini berupa kabel serat optik atau radio gelombang mikrodigital atau yang kita sering kenal dengan digital microwave radio. Nah, ini untuk komunikasi satelit dan sebagainya itu termasuk telekomunikasi juga. Dan ini ciri teknologi komunikasi, ini agak membosankan ya materi yang ini, tapi teman-teman pahamin aja, ini kurang lebih sama seperti tadi, kita belajar tentang apa tadi? Ciri teknologi setelah internet ya, ciri teknologi komunikasi setelah masa internet ya, kurang lebih seperti itu. Itu mirip dengan ini. Jadi ada interactivity di dalamnya, perangkat komunikasi itu, sistem komunikasi yang kita pakai itu memungkinkan terjadinya interaksi dengan kita juga gitu, bukan hanya apa ya, prosedur mekanis gitu ya. Jadi kita pakai WhatsApp atau kita pakai televisi itu kita juga bisa berinteraksi dengan perangkat itu gitu ya, dengan remote atau dengan keyboard gitu ya.
Kemudian demassification ini adalah pergeseran dari sesuatu yang standar, homogen, dan sifatnya terpusat dari produsen menjadi elemen-elemen kecil yang lebih customizable. Jadi kalau dulu mungkin kita kenal ada radio gitu ya, ada televisi yang cuma dari satu apa namanya kantor berita aja gitu ya. Sekarang semua orang bisa membuat media beritanya sendiri, bisa melalui blog atau dia punya website gitu ya, personal website, atau dia punya personal account di media sosial dan sebagainya. Nah, itu salah satu ciri demassification. Kemudian asinkronus, ini udah pada tahu ya, kita tidak harus mengakses pada waktu yang bersamaan ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita mau buka email kapan aja bisa gitu ya. Dan itu nggak akan hilang gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin cuma ada telepon gitu ya. Kalau kita nggak eh, berbicaranya harus langsung gitu ya di saat yang bersamaan. Ketika zaman telepon masih telepon ini, telepon kabel. Ada yang masih ngalamin nggak telepon kabel? Kalau saya, generasi saya masih ngalamin ya. Jadi tiap pulang sekolah kalau pengen ngobrol sama temen, kita janjian nanti telepon jam berapa. Nah, ini akan saya jadikan pertanyaan karena saatnya akan saya bagikan besok. Saya pengen teman-teman bisa berpendapat ya. Kira-kira apa sih dampak negatif dan positif dari teknologi komunikasi? Ini kita melihat teknologi komunikasinya secara general ya, nggak harus yang di masa mendatang gitu ya, di masa sekarang pun boleh. Kalau ada yang mau berpendapat, silakan. Oke, silakan open mic. Kita interaktif aja di sini. Kira-kira resiko apa yang akan kita hadapi gitu ya? Bukan akan sih, sekarang juga kita bisa eh, melihat ya dampak negatif dan positifnya. Izin Ibu, Ya, silakan. Kak, siapa? Dari mana? izin perkenalkan nama saya Babam Iswanto dari Sistem Informasi semester 1 Ibu, kelas Oke. 105. Kak Babam ya. Ya, Apa tuh, Kak? mungkin dampak negatifnya minim filter filterasi Bu. Jadi Minim sekarang literasi ya. ya jadi banyak Menarik nih. info-info atau informasi yang hoax gitu Bu. Nah, itu mungkin Hmm. kedepannya cara penanggulangannya atau cara meminimalisir info-info tersebut yang bersifat hoax atau belum apa sahih. Hmm. Nah, itu gimana ya? Mungkin nanti kita cari permasalahannya bersama-sama yuk. Izin. Iya, iya. Wah, menarik nih ya. Sangat relate ya dengan kehidupan kita ya. Dan itu bisa jadi ide tugas akhir tuh, Kak. Iya, iya. Betul ya, semakin canggihnya teknologi komunikasi ini bikin kita jadi malas membaca juga ya. Ayo, ada lagi yang mau berpendapat lainnya, kecenderungan. Makasih Kak Babam buat pendapatnya. Ya, Ibu sama-sama. Banyak hoax juga yang saking bejibunnya kadang kita juga masih sering ketipu gitu ya. Bahkan seorang yang ahli komputer pun juga kadang tuh masih bisa tertipu gitu ya. Positifnya Bu, informasi penting lebih cepat tersampaikan, Kak Fatul. Oke. Halo, Iya, silakan. nah, Chandra Bu dari kelas Rawan 104. kebocoran dan data. Oh, iya. Ya, silakan Kak. Untuk segi positifnya mungkin perekonomian jadi terdorong kali ya. Karena Hmm. untuk menunjang telekomunikasi kan membutuhkan infrastruktur dan SDM. Mm-mm. Terima kasih. Infrastruktur dan Kak bisa dijelasin lagi nggak Pak Kak? Coba dielaborasi lagi Kak.
Ini infrastrukturnya di bidang komunikasinya aja atau secara umum nih, Kak? Ini saya rekap di sini ya. Tower for 5G. Oke, kenapa tuh Tower 4G? 5G. Oke, mendorong perekonomian. Siap. Biar tidak selalu negatifnya sih, Bu. Iya, iya. Mungkin izin menambahkan Berita hoax. Tower 5G membuat kanker. Ya, ada juga ya, Kak, berita hoax seperti itu. Oke, silakan, Kak. Siapa ini namanya? Ini harusnya kenalan saya semua nih yang berpendapat nih, biar kita sekalian tahu ya. saya Sofyan Hadi, Bu. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena Iya, nggak apa-apa. ada kendala kamera gitu. Mungkin izin menambahkan sempat tadi untuk dampak negatifnya mungkin sempat disinggung juga ya masalah cyber security. Eh, Mm-mm. Banyak orang yang masih awam mengenai teknologi informasi ini, apalagi khususnya di eh, ranah keamanan data gitu. Banyak orang yang menganggap remeh, ah udahlah, urusan data pribadi, nik segala macamnya, itu pun nggak berguna apa-apa. Padahal dengan data nik atau data nama aja atau tanggal lahir aja itu bisa berpengaruh ke eh, dari sisi cyber security gitu, Pak. Dapat mempengaruhi ke disalahgunakan melalui Mm-mm. ranah teknologi informasi itu gitu loh. Jadi Iya, ya betul. kalau kita bicara negatif, yang paling berbahaya ya dari sisi cyber security-nya, keamanan datanya. Makanya mungkin eh, dari kita mungkin sering berkala gitu untuk mengubah password, entah itu sosial media, entah itu link atau media-media lainnya gitu. Karena eh, ya itu sangat penting lah, itu di atas segalanya tuh keamanan cyber itu. Dan kalau Iya, berbicara betul. mengenai manfaat ya tentunya di zaman sekarang semua pekerjaan, semua kegiatan teknologi informasi sangat membantu sekali untuk membantu eh, menyelesaikan tugas kita menjadi lebih efisien dan efektif. Apalagi di zaman sekarang adanya AI, bahkan ya AI Mm-mm. yang sudah bahkan sudah merambah ke chat WhatsApp. Jadi ada, kalau saya kalau nggak salah dapat gitu, ada Copilot ya dari Microsoft yang memang sudah ada WhatsApp-nya. Jadi kita nggak perlu masuk ke alamat URL Microsoft-nya ataupun Mm. download aplikasinya. Ada nomor yang jawabnya itu AI gitu dari, kalau nggak salah, Microsoft Copilot gitu. Itu sih tambahan Hmm. dari saya. Iya, iya, iya. Virtual assistant gitu ya, Kak ya. Iya, terima kasih untuk pendapatnya Kak Sofyan. Menarik sekali Izin ya, Bu, teman-teman. Oke, siapa lagi? Ada lagi nggak? izin bertanya Bu. Oh iya, silakan. Siapa nih? Kok Saya yang juga ini tadi Bu, masih? Kok masih nongol ini Kak Sofyannya? Siapa ini suaranya? Silakan Kak. izin Bu. Iya, Ya, kan seperti yang pendapat sebelumnya mengenai cyber security. oh Kak Kalau saya Jordi. menanya, cara kita untuk benar-benar mengamankan data kita secara pribadi itu, sementara di yang kita tahu seperti di Menkominfo atau apa itu aja bisa dibawa, kalau kita bisa mengamankan mengamankan data pribadi kita untuk aman itu seaman-amannya, apakah mungkin atau tidak mungkin Iya, iya. Ya, untuk safety kita pribadi gitu. iya, ya. Karena jadi begini ya, kadang informasi pribadi kita itu juga tidak pernah mungkin sepenuhnya jadi milik kita pribadi kan, karena kita pasti butuh untuk administrasi gitu ya. Kita kadang pendaftaran apa juga kita harus masukin gitu ya data pribadi dan sebagainya. Em, tapi yang bisa kita protek sebenarnya ya dari hal-hal yang di luar
itu ya urusan administrasi itu kita masih bisa. Misalnya kalau Yang untuk utamanya sih yang aplikasi-aplikasi di luar sana yang website dan sebagainya kita bisa gunakan identitas yang bukan sebenarnya gitu misalnya ya. Kemudian kita gunakan password yang tidak melibatkan nomor-nomor yang penting gitu ya. Nomor tanggal lahir atau nomor induk kependudukan dan lain sebagainya itu kita nggak pakai. Terus kemudian ada backup sih. Kalau teman-teman tahu two factor authentication, pernah tahu kan ya? Sekarang kan kita banyak ya pakai biometrics gitu ya, pakai Face ID, pakai biometrics. Nah, itu digunakan aja, dimanfaatkan gitu ya, jangan di-ignore, jangan diabaikan gitu ya. Walaupun terkesannya ribet ya, ada two factor authentication dan sebagainya, kita harus foto wajah dari berbagai sisi dan lain sebagainya, sidik jari bahkan gitu ya. Itu aktifin aja semuanya, Kak. Jadi di semua akun kita itu kalau bisa tuh ada backup autentikasi gitu. Jadi autentikasi itu bukan hanya melalui memasukkan username dan password aja, tapi juga dari cara lain gitu. Ya contohnya dengan cara itu. Sekarang udah banyak sih yang bisa gitu ya. Bahkan WhatsApp aja bisa kita lock gitu dan bisa kita kasih code gitu kan, bisa kita kasih passcode. Ya jadi itu sih gimana ada teknologi baru yang itu bisa menambah security gitu ya. Kita kita harus mau gitu untuk mencoba gitu ya. Kita harus mau buat buat belajar gitu ya. Jadi itu sih kayak misalnya sekarang kalau misalnya kita ini siapa sih yang ini? Dulu pernah ada dosen saya itu yang memberi pesan ke kita seperti ini. Dengan maraknya ini sekarang ya media sosial dan sebagainya yang orang bisa customize akun sendiri. Itu kalau bisa kita akuisisi semua dengan akun kita. Artinya gini, ketika ada media sosial baru kita bikin akun di situ hanya untuk sekedar mengamankan identitas kita. Kenapa kalau kita nggak bikin identitas kita dipakai tuh sama orang lain gitu. Nah, itu make sense juga sih. Jadi itu tadi selain kita adaptasi dengan adaptasi dengan teknologi cyber security yang bisa menambah keamanan identitas kita, kita juga harus bisa mengakuisisi produk-produk baru ya. Ibaratnya aplikasi-aplikasi terbaru, software-software terbaru gitu, apalagi yang namanya media sosial gitu. Kita harus update dengan itu semua gitu. Untuk sekedar tahu aja wawasan dan mungkin kita nggak pakai gitu kayak kita daftar berbagai macam media sosial mungkin kita nggak pakai semuanya tapi itu cuma buat ngamanin data kita gitu loh biar nggak ada yang bikin fake account dengan foto kita dengan akun kita gitu jadi mungkin itu Kak cara-cara yang bisa kita coba Kak kita harus bisa adaptif gitu ya dengan tren yang terus berkembang gitu ya Jadi harus terus mengikuti teknologi terbaru gitu ya. iya betul Kak ini ada ya mungkin ada sih orang-orang yang nggak mau gitu ya tidak suka bersosial media gitu ya nggak apa-apa nggak diaktifin nggak apa-apa kok nggak ditampakkan ke publik nggak apa-apa kok tapi kalau bisa gitu ya kalau memang khawatir gitu ya identitas kita akan dipakai mendingan kita punya gitu ya satu ya eh, sekedar mengamankan agar email kita itu nggak dipakai untuk daftar fake account dan sebagainya. Ini ada lagi nih tanggapan banyak banget nih dari teman-teman yang lain. Fotokopi KTP ku sampai ke tukang gorengan. Maaf tipe Bu yang tadi itu siap bukan siapa. Maaf Bu. Oh ya maaf ya saya nggak sempat baca semua chat. Mungkin dengan lebih aware terhadap data pribadi kita seperti tidak sembarangan menyerahkan data pribadi kita ke sembarang orang atau pihak yang tidak berkepentingan. Iya betul.
memakai MFA dan memakai password yang berbeda di setiap account dan rajin melakukan penggantian password berkala. Iya betul, itu juga sebagian dari contohnya ya. Izin bertanya Bu, bagaimana saya tips mau dan nanya, Bu. cara agar kita bisa beradaptasi dan terus mempelajari teknologi-teknologi baru yang sangat banyak, terutama untuk pemula yang baru terjun ke dunia IT. Nah, ini saya sendiri juga tidak semuanya tahu ya Kak, tapi salah satu caranya adalah sering-sering baca artikel yang terkait dengan teknologi. Kalau bisa subscribe gitu ya. Yang bisa kita subscribe gitu kita kalau dulu tuh ada RSS feed namanya. Itu kita bisa kategorikan media artikel dari media yang sesuai dengan minat kita. Nah, itu cukup membantu sih. Jadi beneran artikel media ya, jangan dari sosial media karena kalau dari sosial media itu kan nggak mendalam gitu ya. Eh, lebih ke permukaannya aja, lebih ke ringkasannya aja gitu. Tapi kalau kita membaca dari beneran media gitu ya, dan kita subscribe, misalnya kita subscribe ke email aja misalnya yang terkait dengan minat kita. Sebetulnya nggak harus semuanya kita tahu ya teknologinya. Justru kita zaman sekarang itu harus punya spesialisasi. Misalnya teman-teman sukanya teknologi dalam bidang ilmu komputer ini bidang apa yang teman-teman suka? Ya itulah yang kita dalami gitu. Kita eh, pelajari lebih banyak daripada yang lain. Kalau yang lain-lain ya mungkin sekedar wawasan aja gitu. Tapi itu sih paling tips dan caranya itu banyak-banyak baca artikel dari media. Terus mungkin kalau betah baca jurnal atau ini jurnal sebenarnya juga bisa, tapi itu lebih spesifik ya, lebih terbatas lagi. Kalau teman-teman udah punya bidang yang Betul eh, sekali. mau didalami, jurnal sangat membantu. Apa, Tapi kalau untuk sekedar menambah ini wawasan sampai tentang jam 10? teknologi, itu dari artikel-artikel media aja, gitu. Bu, saya mau Bikin nanya, Bu. subscription. Ya, Kan silakan. ini kan terkait dengan informasi. Kan sekarang ini kan udah ada yang namanya AI, yang artinya kan informasi dari AI kan itu dia kan mengumpulkan beberapa jurnal atau beberapa artikel kan, Bu. Mm-mm. Nah, yang artinya ini kan kalau kita sekarang ini kan AI ini kan ibaratnya mengambil gini, apakah pengaruh kan sekarang maksud saya kan sekarang ini kan banyak juga orang yang nggak terima AI karena karya itu kan ibarat jurnal-jurnal itu kan ibarat kayak karya mereka kan artinya AI mengambil tanpa seizin mereka gitu. Apakah itu bisa bisa mematikan karya tersebut? Maksudnya AI mengambil dari mereka, sepertinya yang bisa di-generate sama AI itu yang public aja deh, Kak. Gitu. Hmm. Kalau Karena kan memang kayak dia, gini, mm-mm. Kayak gimana kayak contohnya? kayak kawan saya dulu kan Bu, dia kan uh, visual artis lah, tentunya dia kan menggambar-gambar Hmm. itu kan dia. Nah, dia di Oh, gitu. iya Nah, maksudnya yang mungkin itu ya, yang iya ya, yang apa? AI grafis itu ya. Iya. Ya, artinya kan itu kan memvalidkan data itu kan dia ngambilnya itu kan secara cuma-cuma bukan kalau dulu kan kita kan kalau contohnya ngambil informasi kan kita kan nengok statistiknya dari orangnya kayak gitu kan. Ya, Iya artinya iya kan memang betul betul. betul-betul valid gitu. Nah Mm-mm. sekarang ini kan kalau kita, contohnya kan kayak AI ya mungkin kita nggak mungkin nengok dalam bentuk kayak ChatGPT kan tapi kan kayak AI yang lain lah mungkin kayak kita mencari informasi tentang gambar terus beberapa gitu kan sekarang kan udah banyak gitu tapi kan mereka ini kan ibarat kan belum bisa mengambilnya itu dengan percuma-cuma nggak bisa tanpa si izin lah ibarat kayak maling lah gitu. Iya iya betul. Apakah memang dampak negatifnya memang kayak gitu, Bu? Iya bisa jadi ya Kak, platform tempat kita. Ya, itu makanya kita harus paham juga kita mau taruh di platform apa tuh karya kita kan gitu. Sebetulnya yang di-generate sama AI itu juga dari free platform sih setahu saya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang Ya. sampai itu mungkin dia ngambilnya dari media sosial Kak. Kalau media sosial dia Hmm. publik itu juga bisa menjadi bahan kan sekarang
Ya, itu pilihan kita sih. Jadi medsos tuh bisa jadi bumerang juga ya. Kalau kita mau buka akun kita berarti siap dengan segala konsekuensinya gitu ya. Termasuk karya-karya kita akan menjadi data gitu ya, menjadi data teknologi terkini gitu ya, Iya, search engine gitu, atau menjadi ini orang lain juga ya, ya paling gampang dicontek lah sama teman kita gitu kan idenya. Sekarang gampangannya gini deh, kita mungkin jadi yang pertama di circle kita untuk memakai sebuah audio gitu ya, sebuah musik. Terus nggak lama kemudian nanti mungkin kita lihat, oh teman-teman kita juga pakai audio itu gitu ya, karena dia mungkin lihat dari kita gitu ya. Ya itu sangat tergantung pada pilihan kita sih memang. Kalau memang kita tujuannya untuk apa ya, untuk eh, apa ya ibaratnya ya aktualisasi yang lebih luas gitu ya, mungkin kita dari situ kita menjadikan media sosial kita sebagai portofolio kita gitu. Ya resikonya seperti itu, tapi kalau kita ingin yang lebih elegan gitu ya, misalnya hasil karya profesional kita letakkan memang di repositori yang tidak open for public gitu ya, ya mungkin kita tidak banyak dikenal gitu ya, karena kita mungkin hanya company-company yang berhubungan dengan ini kita aja gitu ya, dengan apa relasi pekerjaan aja gitu. Ya, itu tadi tergantung platform kita milih mau open for public atau gimana gitu. Tapi ya itu yang harus diwaspadai memang media sosial, Kak. Jadi mungkin dari situ ya. kasih ya Bu ya atas pengertiannya. Ya, sama-sama. Halo Bu, saya ada pertanyaan. Iya, silakan. Ini Kak CJ Eh, ini nama aslinya siapa ya? Saya tuh waktu tadi, absensi. Hah? oke, saya Chandra Bu, Chandra, CENDRA, Itu di sistem di kayak kelas gitu. 104 di sistem nama lengkap. Cendra, emang namanya Cendra. Iya, cuma biasa Soalnya dipanggil saya, CJ. oke. Sama Soalnya tadi saya waktu ditakut. presensi yang sesi pertama itu saya bingung CJ ini siapa gitu. Oke Tadi Kak, juga silakan Kak. ditakut-takutin sama abang yang bilang saya bersecurity, dari nama aja bisa merembet kemana-mana. Jadi makin paranoia. Ya, pertanyaan saya menyangkut ke tadi Kakak Immanuel, Ibu. Oh iya. Kalau Kakak Immanuel tadi kan dia sebagai eh, pemilik dari konten tersebut ya. Pertanyaan saya kalau dari sisi user, contoh kami mahasiswa pakai chat GPT, terus memberikan jawaban yang kelihatannya bagus-bagus. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya adalah dari tenaga pengajar seperti Ibu dosen, Mm-mm. eh, Tahu apa enggak? ada tahu pasti tahu lah ya, kan terstruktur banget tuh jawabannya. Nah, pertanyaan Ya. saya adalah bagaimana caranya agar Ibu tidak tahu? Waduh, ini kok pertanyaannya malah eh, Iya, di luar topik, mohon maaf ya Bu. seperti bunuh Tapi diri. tapi menarik kan? Eh, kita pasti tahu sih. Jadi gini, ada panduan penggunaan ini ya AI ya, yang dikeluarkan oleh Kemdikbud gitu ya. Itu berlaku untuk institusi ya, untuk udah ada aturannya nih Kak gitu kan. Sampai sejauh mana sih sebenarnya kita membolehkan mahasiswa itu untuk memakai AI kan kayak gitu. Nah, kalau tahu enggaknya itu ya tergantung apa tergantung ya jam terbangnya seorang dosen tuh kayak gimana. Tapi kita udah dikasih kok, semua dosen tuh udah dikasih kayak pemahaman ya, kayak semacam briefing bagaimana cara mengetahui suatu karya tulis itu adalah hasil dari AI pure gitu atau emang udah elaborasi dengan kata-kata sendiri gitu ya. Bahkan kita bisa cari dengan pencocokan teks, Kak, gitu. Kalau mau nyocokin teks, kita mau tahu ini kira-kira tuh jiplakan atau enggak ya, contekan atau enggak. Itu bisa, Kak, gitu. Jadi sebaiknya jangan dilakukan, Kak. Itu adalah perbuatan yang tidak apa ya, beretika lah ibaratnya ya. AI
dari ChatGPT boleh. Misalnya nih kakak tuh mau nyari ide tentang apa gitu ya. Hubungan antara teknologi komunikasi dengan tadi misalnya minimnya literasi gitu. Tadi kan ada Kak Babam tuh. Terus coba aja tanya ke ChatGPT hubungannya apa sih kira-kira gitu kan. Tapi jangan itu aja, jangan hasilnya doang yang dikopas. Oh, mungkin Kak CJ bisa melampirkan berita yang terkait dengan hal itu. Ini ada loh kejadian nyatanya kayak gini loh gitu. Jadi bisa masukin tuh studi kasusnya gitu. Jadi jangan pure apa adanya ya dari ChatGPT itu gitu. Dan pastinya kalau misalnya apa namanya jawabannya itu jawaban jawaban ChatGPT itu kan kita nggak tahu ya sumbernya dari mana gitu ya. Tapi kan kalau kita nulis karya ilmiah kita harus kasih dong referensinya tuh dari mana gitu. Nah, itu juga kakak tuh bisa cari dengan keyword-keyword yang diberikan oleh ChatGPT tersebut gitu. Keyword-keyword misalnya kata-katanya apa gitu, frase-frasenya apa, itu kita cari lagi gitu dengan sumber yang lain gitu. Nah, terus kita kembangkan lagi di dalam apa tulisan kita sendiri gitu. Boleh sih, kalau nyari idenya doang sih boleh sebetulnya gitu. Jadi jangan bertanya gimana caranya biar saya nggak tahu gitu. Gimana caranya biar kita nggak dibodohi sama ChatGPT itu sendiri gitu. Maksudnya kita pasti sebagai cendekiawan gitu ya, sebagai mahasiswa kita punya gengsi dong untuk apa ya mempertahankan integritas kita gitu ya. Janganlah kita pakai itu mentah-mentah gitu. Paling nggak kita elaborasi lagi dengan tadi hal-hal di luar jawaban si AI gitu. Boleh kok. Iya, buat brainstorming aja nih, Kak Alfian bilang ya. Benar. Jadi tadi itu kayak kita nanya aja, kita kasih pertanyaan gitu ke ChatGPT-nya boleh. Terus nanti kita eh, ambil aja beberapa yang mungkin menurut kita tuh relate gitu ya. Ada studi kasusnya atau mungkin eh masih nyambung nih sama materi kuliah gitu kan. Jangan tiba-tiba terus masukin hal-hal yang ini nggak pernah diajarin di kuliah, tapi kok tiba-tiba dia muncul gitu ya. Itu kelihatan banget sih itu generate by AI. Pokoknya harus relate lah. Hubungkan semuanya tuh dengan kehidupan kita, dengan pengetahuan yang udah kita punya. Eh, jangan jangan apa adanya kita terima gitu ya. Semua semua materi pelajaran semua materi kuliah itu kan juga pengetahuan yang kita sebenarnya hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Sama juga kalau kita pakai AI juga seperti itu. Gitu ya Kak mungkin ya. Ini udah jam 9:04. Ada lagi nggak yang mau tanya tentang hal lain mungkin? Oh iya, ini tuh teman-teman tuh nggak pada pasang foto profil apa ya di Adlink ya? Karena kadang-kadang ada nama yang mirip-mirip gitu dan itu membuat kita kayak agak ambigu ketika melihat menilai keaktifan gitu ya. Jadi kapan hari itu dibilangin juga sih sama pihak IT-nya kalau bisa sih lengkapi profil teman-teman juga yang ada di Adlink gitu, termasuk foto diri, terus namanya sih harusnya udah sesuai semua ya asli, tapi kapan hari itu saya sempat nemu di kelas yang lain gitu ya, ada yang nickname-nya gitu ya, yang kelihatan tuh nickname-nya aja, nama aslinya siapa nggak tahu. Nah itu coba nanti dicek ya di akun masing-masing. Untuk profil utama itu tolong eh, dibetulkan gitu ya, diselesaikan. Kemudian jangan lupa perkuliahan kita itu dimulai dari hari Rebu gitu ya. Jadi walaupun nih PTSI ini kan sesi ketiganya itu sebenarnya kalau dihitung secara hitungan ya, kita baru masuk tuh minggu depan, pertemuan ketiga.
Tapi eh, dihitungnya karena dari hari Rebo, jadi teman-teman tuh nanti unduh materinya juga hari Rabu. Unduh materi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu masa pengunduhan materi, masa mengerjakan kuis, masa melihat video, dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi untuk minggu depannya lagi, tuh kalau misalnya ada Zoom, kita juga udah masuk ke sesi yang berikutnya. Bu, izin aja, Bu. Ya? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa pasang foto. Kenapa ya? Oh, gitu. Kenapa ya? Kok ada yang bisa, ada yang enggak ya? Iya, silakan Kak. Siapa Kak? Ya, Bu. Bu, yang di add link-nya, yang sesi kedua saya kan udah apa namanya download PPT, terus udah ikut kuis Mm-mm. juga. Interaksi saya kok hanya 20%, nih. Turun jauh dari sesi satu. Oh ya, Yang coba sebentar ya. ya feedbacknya juga cuma 50. Kalau sesi satu Oh saya ya. di situ 100. Oh, sesi kedua. Bentar, sesi kedua ya. Ya, saya mau tahu aja apa namanya yang menyebabkan turunnya itu di Lihatnya apa gitu, kapan? biar bisa diperbaiki. Ini sekarang saya lagi buka sih. Oh iya, perasaan udah saya rekap Jody Arlan. Kita coba ya. Sesi kedua yang komputer based. Komputer base. Oh iya, tentang sesi kedua dia mau nanya nggak? Komputer based information system. Ini kan, ini kayak gini Kak. Bisa dilihat nggak Kak? Eh, sesi. Bentar, belum saya share. Ini, jadi di sini catatannya sesi 2 Anda hanya melihat, kemudian berkomentar, belum ada unduhan. Mungkin ini Kak penyebabnya, saya juga nggak tahu. Kalau persenan itu di-generate otomatis dari sistem ya Kak. Saya tuh hanya mengabsen saya hanya merekapitulasi presensi teman-teman. Hadir atau alfa. Kalau sama sekali nggak ada catatan nih di sini nih laporan ini. Ini Hmm. behind the scene loh ya, harusnya ini saya nggak buka, tapi ya saya tunjukin deh ke teman-teman. Ini kan ada nih aktivitas kalian nih. Nah, kalau strip semua, ada tuh yang strip semua gitu ya, sama sekali nggak ngapa-ngapain. Nah, itu baru dia di centangnya kehadirannya kosong. Tapi kalau udah ada aktivitas tuh, walaupun cuma dia lihat doang, belum download gitu, itu harusnya hadir. Tapi kalau soal engagement, nah itu di-generate otomatis oleh sistem, Kak. Berapa persennya, Kak. Kita Hmm. nggak bisa ngubah sebagai dosen. Gitu. Iya, makanya saya bingung kalau untuk downloadnya udah sih, Download materi cuman udah, tapi di sini belum tuh catatannya. saya buka hmm, PTS ini. Jadi isinya kayak gini ya, teman-teman, kalau mau tahu ya. eh, Penilaian kalian. Ini em, ada yang ngerjain kuis padahal dia belum download materi atau belum lihat sama sekali. Itu nggak tahu deh saya kuisnya gimana dia cara dia ngerjain. Ya gitu. Tapi secara keseluruhan kita hanya melihat itu ya, aktivitas ada atau enggaknya aja. Yang sesi kedua itu yang ini kan Bu, pengantar teknologi informasi. Sesi kedua hanya ada materi PPT ya, baik yang SI Ya, 105 maupun PPT dong. SI 1, ya. Ya, ya, computer based information system ini. Iya betul. Ya, yang di dalamnya ada review materi pengertian SITI. Iya betul. Iya, di sini sudah di-download. Saya bingung, makanya saya nanya. Ini ya Kak, ini saya buka lagi nih, engagement. Hmm. Oh, ini nggak kelihatan persennya ya. Oh, mungkin karena presensinya belum kali, Kak. Kalau presensinya, Ini presensinya kan memang presensi belum baru ini direkap. baru masuk presensi yang sesi satu aja sih. Iya, iya. Iya, nanti sesi 2 emang belum semua sih. Harusnya sih Jadi hari saya ini kayak ya selesai.
ya cuma penasaran supaya apa namanya, biar tahu gitu loh, Mm-mm. biar Ini bisa downloadnya diperbaiki. masih zero loh, Kak. Ini Iya, interaksinya. iya, tapi di downloadan saya ini udah ada ini Kenapa ya bisa di kayak data, gitu ya? ya, di data pribadi. Saya kan kalau saya ke Iya. download langsung saya tersimpan data pribadi ini udah masuk. Kalau nggak salah kalau Oh, PTSI itu ada 3 suplemen materi, sesi 1 sama sesi 2 yang saya baru download. iya iya. Sesi satu ada 3, sesi yang kedua cuma ada 1. Mm-mm. Kalau yang Coba mungkin suplemen ini belum update juga bisa, Kak. Nanti dicek lagi deh hari oke, berikutnya ya. baik Bu. Ya Iya, biar apa namanya, biar kedepannya lebih lebih memperhatikan gitu Bu. iya betul. Bu, izin Bu, mau nanya Bu. Iya silakan. Kita kan sekarang saya kan udah ikutan seperti Vicon langsung ya Bu ya. Nah nanti Mm-mm, mungkin ada recordingnya gitu. Nah kalau untuk mm-mm. recordingnya itu apakah harus ditonton juga untuk absen, untuk menjawab absensi kehadiran atau memang itu Enggak, nggak wajib Bu? Gimana Bu? enggak, tidak wajib. Recording hanya diperuntukkan mereka ya diperuntukkan untuk mereka yang nggak hadir aja, Kak. Oh gitu, baik baik. Berarti kalau absensi itu dari download ya dan baca modul ya? Dari semuanya sih, salah satu aja. Jadi misalnya Oh nih salah kakak satu. udah ikut Vicon nih, Mm-mm. udah dihitung satu aktivitas. Jadi dihitung hadir. Dalam 1 minggu itu dihitung hadir gitu. Oh, berarti kalau kayak Uh, Vicon gini itu dari ibunya sudah merekap ya Bu siapa aja yang hadir saat ini gitu Bu atau iya, gimana? iya, iya. Udah ada dari Oh, sistemnya, terus kita cek lagi. Karena Vicon ini kan emang terpisah ya. Jadi iya. Vicon ini ada presensinya sendiri gitu. Jadi biasanya saya cek lagi karena selain Vicon, yang lainnya itu udah otomatis di-generate sama sistem kan dari aktivitas teman-teman. Iya. Saya cuma tinggal lihat mana yang masih kosong sama yang masih ada aktivitas aja. Saya cuma ngecek itu tuh, saya nggak peduli nilai kuisnya berapa, terus dia downloadnya berapa kali, ngelihat videonya Iya. berapa lama gitu. Tapi untuk yang Vicon ini memang kita cek satu persatu. Nah, kalau soal engagement itu, yang tadi saya lihat saya nggak peduli itu kan soal presensi doang. Tapi Iya. kalau soal engagement itu ngaruh Kak. Misalnya ketika ngelihat video berapa persen itu ngaruh di engagement Kakak Oh, gitu. Tapi untuk kehadiran tidak berpengaruh ya berapa persennya. Nah, engagement ini buat apa? Nanti akan dipakai dosen ketika rekap nilai di akhir gitu hmm, sebagai bahan pertimbangan grade apa sih yang seharusnya kakak terima A, B, C, D dan sebagainya oh, itu. ya, ya. Iya, jadi untuk yang mingguan itu cuma perlu melakukan aktivitas aja untuk biar presensinya aman aja gitu, hadir atau Baik, enggaknya aja gitu. baik, baik. Ya, Baik Bu. jadi udah ikut Sip. nggak apa-apa, nggak usah lihat rekamannya, Kak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi bagusnya lewat aplikasi aja ya daripada lewat web. Lewat aplikasi di-download juga. Aplikasi di HP itu tapi tidak selengkap kalau kita buka dari web juga ya, Kak. Izin bertanya, Bu, kita sudah masuk sesi 3, sedangkan di ini absensinya baru 1 dari 1 sesi. Emang belum direkap atau gimana, Bu? Iya, iya, yang rekap kan maksimal hari Selasa ya, malam ini. Itu kenapa belum saya rekap? Karena tadi saya ingetin lagi buat yang belum download materi sesi 2 gitu. Karena masih banyak banget yang kehadirannya tuh kosong karena dia belum download materi. Jadi saya nunggu nih kalau misalkan emang ada yang masih ini ya, ada yang masih kosong kehadirannya dicek aja. Dan untuk sesi yang pertama kedua ini emang batas waktunya 7 November hari Kamis karena ada teman-teman kita yang mahasiswa konversi baru bergabung gitu. Dan mereka tuh gabungnya tuh nggak barengan gitu, nggak langsung greng gitu. Jadi ini masih bertambah terus nih jumlah peserta di dalam satu kelas tuh masih bertambah. Jadi untuk sesi 1 dan sesi 2 itu maksimal akan ada rekapitulasinya itu hari Kamis tanggal 7 November. Bener nggak? 7 November ya, pokoknya 7 November. Gitu ya, Kak. Mudah-mudahan setelah itu nanti bisa normal, Kak, ke depannya, Kak. Sesuai dengan timelinenya.
Nggak bisa pasang foto profil. Oh gitu. Kenapa ya? Coba di laptop dibukanya dari aplikasi web, bukan dari HP. Oh ya, saya minta satu perwakilan ya dari SI 105. Kalau SI 104 kemarin kan udah ada Kak Ria tuh kayaknya. Bener nggak ya? Yang dari SI 105 saya belum punya ini ya, perwakilan ya. Silakan siapa aja bisa. Gitu ya. Coba nanti saya tanyain ya soal update profil ini kenapa kok nggak bisa. Oh iya, pantas beberapa mata kuliah masih nol presensi. Ya, betul Kak. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Besok siap-siap download materi dari berbagai macam mata kuliah ya, kakak-kakak. Dan mungkin untuk sesi 3 ini saya kasih kuis lagi. Ya, terima kasih untuk yang sudah berpendapat ya tadi dampak negatif dan positifnya. Nanti saya rekap di slide. Terus ini saya mau ambil foto dulu biar kita bisa konfirmasi namanya. Jangan keluar dulu ya, bentar ya, saya ambil. Untuk yang sesi kedua yang pas sesinya belum ditentukan Bu. Gimana? Untuk yang sesi kedua Oh, belum kok. Kalau materi, persentase. iya, belum. Iya, saya coba apa namanya download lagi aja, siapa tahu naik ya. Iya. Oh iya Masih Kak, bisa nggak? kan iya. Sesinya sih sudah diselesaikan ya, tapi kalau materi kayaknya masih bisa di-download deh. Oh ya, apakah Iya, Pak. kakak-kakak bisa melihat mulai dan selesai sesi dari sebuah perkuliahan? Ketika sebuah sesi perkuliahan dimulai dan diselesaikan oleh dosen, apakah bisa dilihat, Kak? Atau itu Belum hanya bisa di Bu. sisi kita? Hah? Belum, Nggak bisa ya? Nggak kelihatan ya? Ini sesi nggak kuliahnya kelihatan. selesai atau mulai ya? Oke, jadi ketawanya cuma ada tidaknya unggahan materi kali ya? Iya, Oke, kalau gitu. cuman kita saya sekalian buka link di PTSI ini kalau untuk di apa namanya di sesi pembelajarannya cuman bisa kita lihat sesi satu, sesi dua, sesi tiganya doang Bu. Sesi tiganya di sini kan Vicon. Mm-mm. Nah, di sini masuknya sesi tiga Vicon ini kan Bu. Iya, belum ada materi kan? Iya, Oke, berarti nggak cuma bisa kelihatan ya, lihat link karena doang. oke. Ya, sepertinya itu hanya di interface-nya dosen aja sih untuk mulai dan selesaikan sesi itu. Jadi ketika kita Ya, udah soalnya tekan selesaikan sesi itu kita harus masukin presensi gitu ya Kak ya. Jadi ya kalau yang kita buka materi dari sesi pertama pun juga masih bisa. sepertinya masih bisa kok terus nanti walaupun udah lewat minggunya kalau mau download cuma jadi nggak kehitung di absen aja gitu. Karena kita Iya, ngerekapnya udah iya kalau misalnya udah telat nih misalnya sesi satu kita kan udah rekap nih absensinya gitu. Terus em, baru download materinya nih ada teman-teman yang kehadirannya kosong terus ucuk-ucuk dia baru download di minggu ketiga gitu ya udah nggak kerekap lagi gitu aja sih. baik Bu, terima kasih. Iya sama-sama. Permisi Bu, Iya saya izin silakan. untuk menambahkan. Sebelumnya Mm-mm. perkenalkan, nama saya Nahda dari kelas SI 04. Iya Kak Jadi Nahda. berdasarkan info dari Bu Ika tadi, untuk keterangan sesi berakhir itu kalau dibuka dari desktop itu terlihat Bu. Jadi untuk sesi satu Oh, statusnya saat ini selesai, dan sesi mm-mm. 2 itu sekarang statusnya sudah dimulai, tapi masih belum selesai. Oke.
Iya, itu juga sempat saya rancu dengan ini ya, hitungan minggu ya. Eh, Kemarin weekend juga baru saya konsultasikan dengan tim akademik. Jadi karena kita kuliahnya itu kan Senin dan Selasa, tapi dimulainya perkuliahan di Unsia itu adalah setiap hari Rabu. Jadi kita mengikuti skema yang Rabu itu, Kak, gitu. Jadi untuk minggu ini kita sudah masuk ke sesi yang ketiga, walaupun mungkin hitungannya baru 2 kali pertemuan untuk PTSI. Seperti itu ya, Kak. Jadi saya mohon maaf itu juga untuk mulai dan selesaikan sesinya itu masih membingungkan gitu ya. Harusnya saya udah selesaikan tuh sesi kedua gitu, tapi masih saya biarkan seperti itu karena saya pertimbangannya kita eh, masih nunggu teman-teman yang mau download materi sesi kedua tadi gitu. Dan karena dia sampai 7 November masih ditunggu, jadi saya berharap nih yang absennya masih kosong-kosong itu bisa catch up gitu ya. Gitu. Oke, makasih Kak Nada untuk informasinya. Penting banget ini ya. Baik, terima kasih kembali, Bu. Iya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kita kayak belajarnya tuh maju gitu loh. Jadi kalau em, kita hari Selasa ini berarti kalau kuliah yang lainnya yang jadwalnya hari Rabu sampai Minggu itu baru mulai sesinya besok, tapi kalau kita udah duluan. Jadi kedepannya kan seperti itu. Gitu ya. Terus untuk kedepannya teman-teman apakah berkenan dengan cara digabung kayak gini apa mendingan sendiri-sendiri? Sebenarnya kekurangannya hanya soal menunggu meeting ID dan password itu sih. Gitu. Kalau nggak keberatan untuk digabung kayak gini, kita bisa jadikan alternatif ya opsi. Tapi kalau misalnya pas kita butuhkan satu-satu ya berarti bergantian gitu ya Kak ya. Misalkan kelas yang eh, 104 minggu depan ada lagi Zoom, berarti yang 105 nggak ada seperti itu. Jadi gimana nih enaknya? Kalau misalkan mau nggak keberatan digabung ya nggak apa-apa. Tuh. Ya, Nggak apa-apa, Bu. iya. Atau gini aja, saya mungkin akan posting di kedua kelas gitu ya. Kalau misalnya ada yang bisa ikut, silakan ikut. Nanti saya akan beritahukan ketika saya tidak bisa mengisi secara terpisah gitu ya. Mungkin ada teman yang berhalangan di minggu yang ini bisa ikut kelas. Jadi gini, misalnya saya lagi ngadain di satu kelas nih, bukan yang gabungan, tapi kelas yang lain tuh berhalangan, jadi dia bisa ikut gitu. Jadi nanti kita atur-atur lagi aja. Jadi untuk teman-teman yang kelas yang tidak ada conference tapi ada pengumuman ada VCon, mohon menunggu ya meeting ID dan passwordnya baru akan diberikan pada saat jam dimulai. Itu. Oke, digabung aja mungkin ya. Oke, lebih enak juga sih di saya, jadi nggak harus setiap minggu adain. Oke, teman-teman, untuk PTSI ini pokoknya jangan dianggap sebagai beban 2 SKS, tapi just for fun gitu. Dan kalau bisa semuanya dapat nilai sempurna nih untuk sebagai apa ya, ibaratnya tuh support gitu ya buat kuliah-kuliah lain yang lebih susah gitu ya. Jadi kuliah-kuliah yang gampang kayak PTSI ini kalau bisa teman-teman tuh bisa dapat nilai sempurna gitu dan engagementnya juga bagus gitu karena mungkin eh, ada kuliah-kuliah lain yang lebih susah gitu yang teman-teman butuh effort lebih gitu ya. Jadi untuk PTSI terus apa lagi ya yang santai-santai ICT literacy mungkin ICT literacy juga nggak terlalu berat gitu kalau bisa eh, teman-teman maksimalin gitu ya untuk support mata kuliah lain yang lebih sulit. Oke, mungkin sekian ya dari saya ya. Kita sudahi pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah memberikan respon gitu ya. Oh, ada lagi yang mau nanya, Kak Taufik. Silakan, Kak. Itu angkat tangan tuh mau ngapain tuh? Halo? Ada yang mau nanya? Kak Taufik mau nanya?
atau udah? Oh, reaksi. Oke. Ya, oke. Saya mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan ya dari pertemuan ini. Kalau ada yang saya sampaikan salah-salah kata dan sebagainya, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.